pada saat takbiratul ihram saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya Quran surah Atin, saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya, berbisik dan berkata, kamu buka mata, kamu buka mata kamu. Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar biasa. Sampai saya sendiri tersungkur, tidak sadarkan diri. Selama 8 hari. Mana nih puan semunyuk nih yang songong kemarin? Takbiratul ihram itu rakaat kedua. Terus orang ini melihat Tuhan kira-kira tingginya 7 meter. Lalu kemudian pendeta ini pingsan selama 8 hari. Ngakak, ngibul, dan lain sebagainya tentunya lah ya. Karena orang ini adalah seorang pendeta yang mengaku-ngaku sebagai murtadin, mengaku lulusan pondok pesantren, mengaku mondok di pesantren selama 5 tahun, dan orang ini juga mengaku lulusan Al-Azhar ya, S2 Al-Azhar Kairo, Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku dimanapun berada, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan kali ini kita akan menyimak kesaksian seorang pendeta yang mengaku lulusan Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya, ngakak pastinya teman-teman. Ya, pastinya ngakak ya, seperti yang saya bilang barusan. Takbiratul ihram itu rakaat kedua. Terus orang ini mengaku melihat Tuhan setinggi 7 meter. Lalu kemudian orang ini pingsan selama 8 hari katanya. Semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak yang mu'alaf, membuat para pendeta gelisah ternyata teman-teman. Dan pada akhirnya mereka ya seperti yang ada di video ini, ya pada akhirnya harus mengaku-ngaku sebagai mantan muslim, harus mengaku-ngaku sebagai murtadin, harus ngaku-ngaku lulusan Al-Azhar gitu. Model gini ngaku lulusan Al-Azhar. Baik, kita langsung simak videonya teman-teman. Pak, inilah saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak untuk memulai kesaksian. Bapak bisa memulainya dengan memperkenalkan diri sedikit ya Pak, yang Bapak bisa bagikan tentunya, dan Bapak bisa memulainya dari sekarang. Silakan Pak. Shalom sahabat Miracle. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua malam hari ini. Saya katakan, saya bersuka cita bahwa di dalam Tuhan itu luar biasa. Bahwa di dalam Tuhan itu sesuatu yang memang kita katakan mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ternyata pada saat ini dan malam hari ini saya boleh ada dan boleh membagikan satu kesaksian di hadapan kita semua bersama dengan sahabat Miracle yang ada. Kami percaya, kami yakin, dan kami pun mengimani bahwa sesuatu yang akan keluar, yang sesuatu yang akan kami saksikan, bahwa mempermuliakan hanyalah Allah dalam Yesus Kristus. Mengenal Kristen, mengenal Yesus adalah bukan sesuatu yang mudah buat kami. Lahir dari keluarga yang notabene-nya seorang ustadz, yang dari dalam kandungan, yang dari dalam rahim, yang memang sudah seorang muslim yang taat, yang fanatik, yang tidak mau mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kami pribadi, bahkan orang tua kami, tidak mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi itulah cara Tuhan
sebelum menjadi seorang Kristiani, bahkan menjadi seorang anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Perkenalkan kami, sebelum dibaptis, bahkan sebelum mengikut Tuhan, nama lengkap kami adalah Said Sagaf bin Salim Al-Jufri, dan sekarang biasa disapa dengan Suaib. Kenapa dikatakan Suaib? Karena Suaib itu adalah salah satu rasul, salah satu nabi yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 2006, ketika kami selesai melaksanakan daripada studi kami di salah satu pondok, itu pondok pesantren, tapi pesantrennya bukan di Indonesia, saudara, tapi kami mondoknya di luar daripada Indonesia. Jadi kami mondok selama 5 tahun. Selama 5 tahun kami mondok untuk mempermantap lagi dan memperdalam ilmu yang namanya tafsiran Al-Qur'anul Karim. Hingga tiba pada satu saat, banyak proses yang harus kami lewati. Benar kata firman Tuhan, dia mencari kepala bukan ekornya. Karena kami ketika menjalani semua itu, kami diangkat menjadi salah satu kepala yayasan di pondok pesantren DDI Nurul Hidayah. Nggak nyambung banget ini kesaksiannya, teman-teman ya. Mondok selama 5 tahun di luar Indonesia. Kira-kira di mana ya? Di pondok pesantren mana ya kira-kira di luar Indonesia ya? Ini mondok atau jadi tenaga kerja? Beda tipis lah ya. Beda tipis, teman-teman. Dan pada saat itu kami katakan kami siap. Namun sebelum lanjut daripada itu, kami melanjutkan studi S2 atau sastra 2, S2 itu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mas ya. Saya katakan saya tidak percaya Tuhan Yesus. Saya katakan bahwa Yesus itu hanya manusia. Saya katakan Yesus itu bukan apa-apa. Bahkan saya katakan Yesus itu tidak berarti apa-apa buat saya. Tepatnya 2010 pada saat itu. Namun syarat Tuhan. Namun ketika pada saat di mana saya benar-benar kalut, di mana saya benar-benar merasakan sesuatu yang buat saya harus tidak tahu melangkah kemana. Saya stop dulu, teman-teman. Ini pendeta somplak ya, mengatakan Yesus itu bukan apa-apa, Yesus itu bukan siapa-siapa, Yesus itu hanya manusia gitu kan. Padahal menurut kita ya sebagai seorang Muslim, yang pertama Yesus memang manusia, tapi Yesus adalah seorang nabi. Yesus adalah seorang rasul, utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel. Jadi kalau pendeta ini mengatakan Yesus itu bukan apa-apa, Yesus itu bukan siapa-siapa, ini pendeta somplak namanya, teman-teman. Saya sempatkan diri untuk ambil air, untuk wudhu. Bahkan pada saat itu saya melaksanakan sholat tahajud. Saya berulang-ulang kali saya katakan saya mau yang benar. Saya mau yang betul-betul sungguh, yang bawa kehidupan saya lebih nyata lagi. Lebih lagi, bahkan lebih mengenal daripada siapa pencipta saya. Dan pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya stop dulu. Kalau membaca Arabnya, teman-teman, maka akan berbunyi takbiratul ihram. Tapi kalau membaca Latinnya, maka akan berbunyi takbiratul ihram. Jadi ketahuan Bapak ini tidak sedang melafalkan tulisan Arabnya, tapi melafalkan tulisan Latinnya. Takbiratul ihram katanya ya, bukan takbiratul ihram. Pada saat itu kami melaksanakan sholat. Pada saat takbiratul ihram, saya bacakan pada saat itu di rakaat kedua. Dalam bacaan saya, surah Atin.
Saya baca. Ternyata ada satu suara yang memang bersuara di telinga saya. Berbisik. Stop dulu, stop lagi. Pada saat takbiratul ihram katanya, rakaat yang kedua, semua muslim dan semua muslimah itu tahu bahwa takbiratul ihram itu adalah takbir yang diucapkan pertama kali dalam sholat, ya. Takbiratul ihram adalah bagian dari rukun sholat berupa bacaan zikir yang memuji kebesaran Allah. Jadi jelas pendeta ini apa ya teman-teman ya, ketahuan somplaknya nih, teman. Takbiratul ihram adalah bacaan takbir pertama ketika sholat, ya, bukan rakaat yang kedua. Ya, kita lanjutkan ke koplakan pendeta ini, teman-teman. Kok bisa ya pendeta ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin, ya? Apa karena sudah banyak yang mu'allaf ya jemaahnya, ya, sehingga mereka gelisah harus ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin? Dan berkata, kamu buka mata, kamu buka mata kamu. Ketika saya buka mata, di hadapan saya itu saya perkirakan 7 meter tingginya. 7 meter tingginya. Bahkan luar biasa cahaya. Wajahnya tidak nampak manusia, tetapi cahaya kemuliaan yang luar biasa. Telapak tangannya bahkan di dirinya luar biasa. Sampai saya sendiri tersungkur, tidak sadarkan diri. Selama 8 hari. Melihat Tuhan nih ceritanya, melihat Tuhan setinggi 7 meter. Nah, terus kalau melihat Tuhan setinggi 7 meter, plafonnya itu dari lantai itu kira-kira berapa meter ya? Katakanlah 3 meter ya teman-teman. Ke atas itu 3 meter atau 4 meter. Berarti bolong dong plafonnya dong. Kesaksian orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin ya memang seperti ini, halu dan halu, teman-teman. Ya, jadi nggak heran jika pemuda-pemudi mereka itu lebih memilih Islam, lebih memilih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena mereka sudah bosan dengan kesaksian-kesaksian pendetanya yang mengaku-ngaku dan pengakuannya itu tidak logis. Pengakuannya itu apa ya? Bikin ngakak gitu loh. Plus bikin malu pula, ya. Orang ini adalah pendeta, teman-teman. Ya, mengaku namanya adalah Bapak Syuaib katanya, ya. Nih, kita baca. Kesaksian pribadi, gempar, kelas kakap S2 Al-Azhar Kairo, ditangkap Tuhan jadi penginjil. Kok bisa? Bersama tamu spesial Bapak Syuaib. Dukungan pelayanan kesaksian pendeta. Dukungan pelayanan kesaksian Bapak Syuaib bisa ke nomor rekening BRI nomor sekian atas nama Pendeta Glendi Dalope. Jadi orang ini namanya adalah Glendi Dalope, ya, bukan Syuaib, bukan mantan muslim, bukan seorang murtadin, apalagi lulusan Al-Azhar. Model begini ngaku lulusan Al-Azhar. Takbiratul ihram dibilang takbiratul ihram. Terus takbiratul ihram itu rakaat kedua bla 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 dan lain sebagainya. Sudahlah ya. Semoga jemaat daripada pendeta ini menonton video ini agar supaya mereka tahu bahwa pendetanya itu suka ngaku-ngaku. Ya, agar jemaatnya sadar bahwa pendetanya itu, khususnya pendeta ini ya, pendetanya suka ngibul. Muslim dan muslimah yang taat mustahil murtad, karena muslim dan muslimah yang taat itu menyembah Tuhannya Nabiullah Isa alaihissalam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau malah murtad lalu kemudian menyembah Nabiullah Isa alaihissalam, maka kewarasannya wajib dipertanyakan. Semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.